Widih sekedap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Daramang. Orang mana wae ieu teh? Sagala rupi araya di dieu nya. Bade naon ka dieu teh bade naon? Hoyong tepang sareng saha? Anu mana jalmina? Ganteng teu ganteng? Salam naon gantengna? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sadaya anu hadir wabil khusus pangarsa Pak Gubernur Provinsi Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi Wilujeng Sumping di Kabupaten Tasikmalaya. Kasadaya nu hadir di Provinsi Jawa Barat pangarsa Pak Sekda, sadaya pimpinan OPD nu hadir di Provinsi Jawa Barat, Pak Sumasna sareng nu sanes sapunten teu disebatan hiji-hiji. Sadaya nu hadir Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pak Wakil Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, para ulama nu hadir, Al-Mukarrom, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, sareng sanesna nu hadir, oge sadaya nu hadir wong ieu anu tos janten lautan manusia wong ieu mana suantana mana? Wilujeng Sumping, selamat datang Gus Muapik. Selamat datang di Kabupaten Tasikmalaya. Simkuring atas nami sadaya jajaran pemerintah Kabupaten Tasikmalaya nganuhunkeun khususna ka pangarsa Pak Gubernur anu parantos karesa rurumpaheun sumping dina safari Ramadan dina tarling wengi ieu wengi Kemis kaping 25 Februari 2020 genep. Mugia anjeunana sehat walafiat, panjang yuswa, teras dipaparin kegiatan ku Allah kanggo tiasa nyenak Jawa Barat langkung istimewa. Amin ya robbal. Sareng pidua ti sadayana mugia Tasikmalaya langkung majeng. Bapak Presiden Prabowo nu teras ngagolontorkeun programna mugia anjeunna dipaparin kesehatan lahir batin, yuswa anu panjang, kalih tiasa nyenak Indonesia langkung maju. Hatur nuhun kasadayana kana kasumpinganana, simkuring nitip jagi kasalametanana hadir di tempat simkuring husnudon sumping ka dieu bade silaturahmi leres. Ulah dugi ka aya hal-hal anu teu diharepkeun. Jagi kasalametan sadayana, insyaallah nawetu urang silaturahmi dina wengi ieu ku Allah dipaparin kabarokahan. Hatur nuhun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calik heula, kan teu mungkin diajak sasalaman sadayana. Tiasa calik, tiasa bagja hirupna bagja. Puasa teu? Henteu ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, darama, tos menak buka atos, kagungan kormakna, gaduh kolekna,
Aya es kalapana, mendak sanguna, raos bukana. Alhamdulillah. Saya menyampaikan permohonan maaf buat Gus, saya membelakangi. Karena bingung harus ngadepnya kemana. Nah, hari mana? Ya, guys. Pokona yang harap ka dieu ka sarerea. Bener teu? Yang harapna kanu lob. Kanu lob. Yang harap kanu loba lain teu merhatikeun nu saeutik. Tapi yang harap kanu loba urang teh ngabagjakeun anu lob. Sabab teu mungkin pamimpin mikirkeun anu saeutik ngorbankeun anu lob. Bener teu? Jadi lamun gubernur kunaon ngabangun heula jalan sabab eta dipake ku sarere. Kunaon ngabangun heula sakola sabab eta dipake ku sarere. Kunaon menerkeun heula sirah cai jeung drainase jeung aliran cai sabab eta dipake ku sarere. Kunaon mentingkeun heula infrastruktur sabab eta dipake ku sarere. Sabab pamimpin mah ngabagjakeun kabeh mah teu bisa, tapi minimal bisa ngabagjakeun kanu loba. Keprok. Rempeg beting ieu teh aya Kiai Gondrong ti Jogja. Namanya Gus Muafik. Lamun cek urang Sunda mah ieu lalaki langit lalanang jagat. Totos bojane anti kulit tandane batara. Bener teu? Bisa nurus bumi ngapak mega lempang dina luhur cai. Naon hartina pamimpin sakti mantra guna. Teterak di bedil, teterak di kadek. Ngan pamajikan anak ngambek, cicing teu bisa ngalawan. Keprok. Itulah Gus Muafik. Gus Muafik itu satu, tidak bisa ditaklukkan oleh siapapun. Tapi dia tak berdaya menghadapi istrinya. Dan kiai yang menguasai berbagai hal ilmu, cuman satu yang tidak dia kuasai, ilmu nyandung tebogaeun. Tepuk tangan. Kenapa Kang Deddy pakai Gus Muafik? Karena kalau ceramahnya punya landasan filosofi, punya landasan histori, punya landasan visi, dan punya landasan masa lalu, serta punya landasan masa depan. Kalau ingin membangun masa depan, anggap masa lalu sebagai pijakan. Tapi kalau jadi sopir, jangan terus lihat ke belakang, engke bising nabrak. Masa lalu cukup lihat lewat spion, kecil. Leres dah? Bapak Bupati Wilujeng sareng Bapak Wakil Bupati hatur nuhun. Urang Tasik pasti nu diomongkeun teh jalan butuh. Bener teh? Ai Pak Gubernur kumaha bertahap. Kewajiban gubernur jalan provinsi. Nges jalan provinsi, jalan kabupaten. Tapi jalan desa tahun ieu kukuring mimiti dikeureuy sebab desa kehilangan anggaran infrastrukturnya. Kang Deddy ngapain ini teh keliling wae siga nu kampanye. Saya membuktikan diri bahwa saya bertemu rakyat bukan karena kepentingan pengen dipilih. Tapi bertemu rakyat memenuhi hasrat cinta yang tidak pernah padam. Sekalian nyari yang herang. Karena saya duda. Bebas memandang siapapun. Baimah moal aya nu ngambek. Betul tidak? Aya kasepuhan urang Bapak Anton Carlia nuhun hadir wae. Keprok.
Aya Bapak Kapolres, Keprok nuhun. Pak Kapolsek, Pak Dandim, Pak Danramil, Babinsa, Babin Kaptipmas, Pak Kades. Mun amprok jeung aing teh balang sak Pak, cenah ayeuna nama balang sak. Keun bae mending keneh balang sak salamet daripada sagala aya duit di desa ditewak polisi. Bener teh? Urang canak hikmah nawa. Ari ngitung kadinya mah gubernur ge sarua. Teu boga perjalanan dinas, teu boga meuli baju dinas. Kaditu kadieu ongkos ku sorangan. Acara peuting ieu ge modal ku sorangan jeung rereongan jeung babaturan. Teu make dana anggaran belanja daerah. Naon lain seueur artos lain telebar ku artos. Nu loba duit mah loba. Nu cantang tuh nu loba duit daek barang be. Kamari geus ngajemput kabogoh 12 di NTT. Kabogoh gubernur. Kang Dedi LC tenan naon da LC teh mobil mahal. Bener teu? Bupati gitu kabeli mobil LC. Bener teu? Kunaon dijemput rakyat urang. HD goreng rakyat sorangan. HD goreng anak sorangan. Di mana harga diri Jawa Barat anu disebut provinsi religius, lamun aya rakyatna mang tahun-tahun digawe di klub malam tempat hiburan, tong borok bisa ngirim ka imah hutang gunung di tempat gawe. Cek batur teh cenah ari bupatina meni pertengtang meni gagah, ai rakyatna jadi LC disapirakeun ku dulur ti tempat nyeri teu gubernur digitukeun. Nyeri. Ibu boga budak, punten, budak ibu bangor, dilecehkeun di tempat sejen, hade gore anak ibu. Leres teu? Leres. Makanya hari ini kita rubah. Apa yang ingin dirubah gubernur? Oke, kita senang disebut provinsi religius, tapi saya tidak mau nyebut provinsi religius kalau kehidupan rakyatnya belum religius. Religiusnya seorang gubernur apa? Sehari semalam di masjid, bagus. Tapi kalau terus-terusan sehari semalam di masjid, hari jalan sanu nek ngomean. Religiusnya gubernur umroh ketika puasa, bisa. Tetapi religiusnya seorang gubernur adalah manakala ada rakyatnya sudah terbebas dari rasa lapar. Anak-anaknya bisa sekolah tanpa biaya. Rumah sakitnya terbuka melayani seluruh rakyatnya yang sakit. Jalan-jalannya halus. Para petaninya bahagia. Hasil panennya dibeli dengan harga mahal. Airnya mengalir, sampah bersih. Pemimpin melayani rakyatnya. Kantor-kantor terbuka tanpa pungutan. Itulah religiusnya Jawa Barat. Benar? Setuju? Provinsi religius. Masih ada rakyatnya yang kawin kontrak sebulan 3, 1 suami. Aya di Jawa Barat? Provinsinya religius. Masih banyak orang yang mau menjual dirinya demi beli sepatu dan baju bagi anaknya. Religius. Masih ada rakyatnya yang nyopet, religius. Masih ada rakyatnya yang dibakar karena nyuri motor, religius. Masih ada rakyatnya yang teriak-teriak tawuran, memuat cerulit, dikadek babaturanana, dikadek, dibunuh, religius. Masih ada LGBT, religius. Tidak. Juara judol, religius. Rubah. Jangan terlalu senang dengan kalimat-kalimat yang melangit kalau kakinya tidak menginjak bumi. Lebih baik dengan bahasa biasa saja, tapi kita menghasilkan produk yang luar biasa.
Setuju? Gitu mantap gubernur sok apruk-aprukan di sesenal depan iya. Aya sadaya jajaran Provinsi Jawa Barat, aya Bapak anggota DPRD. Atur nuhun anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi 4. Bapak Rory Hilmi Ali Hussein. Atur nuhun. Bapak Romi Muhun, hatur nuhun. Pokoknya eta we lah. Can apa sadayana. Aya jajaran sekda, asisten sadayana kepala dinas pendidikan. Aya ma icih aya. Aya ma eroh aya. Aya cetati aya. Aya cetitin aya. Aya cetita aya. Kang Toto aya Kang Toto. Komplit. Rana aya Rana. Parawan aya. Parawan kolot aya. Parawan ngora aya. Randa kolot aya. Randa ngora aya. Ya lengkap di Tasik. Aya nu boga salaki tapi sok resep ka salaki batur aya. Resep ke abdi. Alhamdulillah. Aya harapan kene aing boga pamajikan deui. Waduh burara can dilongok-longok burara. Di barang amprok harita kuring jangjire ka Malaysia tapi ka ina encan. Ripuh loba urusan tong borok ka luar negeri di dalam negeri ge can kaurus. Engke lamun ka Malaysia wae ke kuring diomongkeun. Eta pade di nguruskeun wae awewe. Eta nu kahiji, nu kaduana nih hiang mereupan wae ka aing. Awasna. Pokona ayah selama hiang belum dewasa ayah tidak boleh mencintai yang lain. Kumaha? Cekokom geus incuan. Si Egi geus digawe di Pemda Purwakarta. Iya orang Tasik gelis ya. Kadia neng canak teks laguna kadia. Cicing heula rindu purna. Tekna canak neng korsina canak. Nah ya. Korsina canak. Ya teh bogoheun ka kuring sabenerna. Ngan aya halangan, masa Kang Didi harus sama saya. Terus nu kadua teu puguh Kang Didi mah kabogohna cenah. Setiap awe nyebutkeun bogoh we cenah. Geus cicing, geus ka urang Cirebon pernah pokona urang mana pernah. Ngan jadi can puguh. Kewe ngadaguan digerebeg Hansip aing mah. Iya. Oh iya. Kalau duda kan bebas. Kan. Ya, kan tadi tengah lagunya. Kan acara ieu penting teh ini judul acaranya di lamun bahasa Sunda mah neuleman poekna peuting. Naon cenah? Kalau saya boleh berpendapat, ini pendapat. Kalau kita ingin mengembalikan puasa pada spiritualitas, kalau ingin kita mengembalikan puasa pada jati diri kita dan esensi ibadah, ada jalan yang terbaik. Apa? Ketika puasa listrik mati. Ketika puasa malam gelap tenggelam. Ketika puasa orang di rumah. Ketika puasa memperbanyak tafakur. Ketika puasa memperbanyak tadabur. Ketika puasa memperbanyak tasyakur. 3 hal. Kita kan ributnya puasa ketika malam lilikuran. Nyari Lailatul itikaf di masjid. Harusnya itu.
Ini ada yang menarik tentang puasa. Ini sebenarnya haknya hak Gus Muafik yang menjelaskan. Tapi dari sisi ekonomi saya ingin menjelaskan. Ketika puasa harga gula suka naik enggak? Harga kelapa naik tidak? Naik. Pertanyaan saya, kalau kita berpuasa dengan baik, ketika puasa harusnya naik apa turun? Turun. Kenapa turun? Karena puasa. Apa itu puasa? Puasa itu kita mencoba untuk tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Ngomong kesehatan. Setelah selesai puasa, seharusnya kita makin sehat tidak? Sekali lagi saya katakan, ketika selesai puasa, seharusnya kita makin sehat tidak? Faktanya, ketika lebaran selesai, rumah sakit penuh dengan pasien. Dokter ngantri pasiennya. Kenapa? Apa penyakitnya? Kadar gula naik, tekanan darah tinggi, kolesterol. Pertanyaannya, ini puasa kita ini ada puasa apa enggak? Enggak ada puasa. Seharusnya di puasa itu kita tidak lagi mempersoalkan makanan. Seharusnya di puasa itu kita tidak lagi mempersoalkan minuman. Seharusnya di puasa itu kita tidak mempersoalkan kelapa, tidak mempersoalkan gula. Seharusnya di puasa itu kita itu tidak mempersoalkan apapun. Seharusnya di puasa itu energi makin dikurangi, listrik berkurang, konsumsi air berkurang. Kenapa? Puasa. Yuk, orang Bali bikin nyepi. 3 hari, Bali gelap gulita. Saya bermimpi minimal di Jawa Barat ada 1 kampung saja yang berani ketika puasa gelap gulita dan seluruh energi dikurangi, dan waktu puasa itu materialnya berkurang tapi spiritualnya meningkat. Setuju? Nanti kita coba ya. Urang cobaan bener teh? Arek lebaran, urang kudu silih dihampur. Nek lebaran mimiti lieur. Dag dulag dug dag meli baju, mimiti emos, pamajikan uring-uring, salaki li, neangan du, budak lew, can meli baju an, pamajikan lew, can kabeli dag. Lieur tuh, naik tuh. Rek lebaran kejahatan naik tuh. Terus puasana kumaha? Naik lebaran, kantor tutup kabeh. Bupati nyumput di udag-udag tim sukses. Bener tuh? Kepala dinas nyarumput, loba nu ngalet, nganterkeun proposal lebaran. Jelema salat. Bener tuh puasa itu. Tim sukses bupati jeung tim sukses gubernur ngamuk kabeh. Oh kaingetanana ka aing. Teu sarung-sarung acan. Duit eueuh. Aing ngomong singgorowok, bupati teu meunang korupsi, gubernur teu meunang korupsi, tapi lebaran nggak bagi kudu sabreg-abreg rek duit di mana iroh? Bener teh? Engke ganti tim sukses kalimatna. Alhamdulillah Pak Bupati tengah bagi sarung tapi jalan aral.
Alhamdulillah Pak Bupati teu ngabagi sarung, ayeuna mah sakola teu mayar. Alhamdulillah Pak Bupati teu ngabagi sarung, layanan kantor pemerintah geus teu make duit. Alhamdulillah Pak Bupati teu make sarung, da Bupati nage make sarung nu kamari. Oke? Kuring tadi, eureun tadi nek belah ditu di rumah makan. Kuring salah sangka ka rakyat. Cukuring teh pek ka jero dalahar. Ai buru dua teh edu RT mah. Da eta urang Tasik kukuring ditawaran dahar embung. Hayang aya nu nyiwit, nu dipoto, nu nyium nini kai. Ternyata warga Tasik tak butuh lagi nasi kotak. Dia butuh sentuhan cinta yang sesungguhnya. Mantap? Beres? Sok Neng. Gelis Neng teh jabalengo. Mesti baheula naksir mah. Alhamdulillah anjeunna nolak abdi hayang. Deg-deg dah langsung. Cicing. Sok. Bebas itu lengoh, iya lengoh. Lain waktu nak siap teh itu bulan puasa mah ohang. Raga kasarung kahayang, langit pangancikan diri, bingung lembur pamatuhan, ninggalkan alam wiwitan. Kasarung kahayang. Apa itu artinya? Badan kita seringkali mengalami kegelapan oleh keinginan yang tidak pernah berhenti. Baju numpuk di imah, loba kahayang. Dahar buka dikumpul-kumpul, kolak kudu aya, korma kudu aya, kalapa kudu aya. Urang sunat. Disunat na cenah ngadahar korma 2 siki sabara cenah. Pan urang mah korma ongkoh, kolak ongkoh. Bener tuh? Raga kasarung kahayang lamun urang ieu raga geus kasarung ai kasarung teh sarungna dipakena tapi kalau huluna katutup kalimpud ripuh. Teu anggeus-anggeus kahirupan teh. Melilipen nyembang emok. Judal make bang keliling. Bener tuh? Kan dia kasada kajadian. Barudak urang ka sakola. Ragana kasarung kahayang. Sapatu kudu anyar. Motor kudu alus. Udud kudu alus. Ruksak. Bener tuh? Nges. Leungit pangancikan diri. Naon hartina? Hatena. Nges pinuh ku nafsu angkara. Gusti nges teu bisa mere cahaya. Linglung di lembur sorangan. Linglung di lembur sorangan. Linglung di lembur sorangan. Buku langitan pituduh. Urang gaduh Quran teu? Gaduh hadis teu? Gaduh undang-undang teu negara? Gaduh peraturan teu? Sagala gaduh urang, tapi leungiteun pituduhna. Eta kitab teu jadi sakti. Kunaon? Sabab kitabna ngan ukur tulisanana pituduh dinu dirina leungit. Kita ngomong bernegara nih, saya sebagai gubernur
Kita kurang apa? Serba punya, serba ada. Laut punya, gunung punya, sumber pangan punya, sumber kayu punya, sumber perikanan punya, sumber pasir punya, batu punya. Segala ayah. Sangsara keneh rakyatna. Balangsak tuh rakyat. Sangsara keneh. Kenapa? Yang memimpinnya menggunakan polanya tidak dengan hati. Tidak dengan cinta, tidak dengan rasa. Kalau memimpin dengan hati, dengan cinta, dengan rasa, yang tiada pun akan ada. Kalau pemimpin kehilangan hatinya, dia kehilangan petuduh hidupnya, yang ada pun jadi tiada. Terus tuh, manta kuring nutupan pertambangan, anu ilegal, ngerenkeun penebangan ilegal. Naon sababna? Geus kabuktian geuningan. Tunggul dilarung, catang dirumpak. Pasir tepi kabulistir, sagara tepi kabeak. Pasisir kidul ge baheula diangkutan pasir lautna. Tepi kabeakna da mariskin rakyatna. Mending naon? Diatur. Nu ditingkatkeun naon? Sumber daya manusiana. Barang tambang di Jawa Barat urang atur. Urang dipake di Jawa Barat hungkul, makena urang atur, meh anak incu urang hiji waktu tetep kabagean, tong dibeakeun kabeh kekayaan alam ayeuna, sabab urang lain pewaris, urang dibere titipan lain warisan. Kuring boga cita-cita mimpin Jawa Barat, rakyatna sakolana teu mayar, rakyatna berobatna gratis, rakyatna jalana aralus, rakyatna kaurus, nu miskinna karoris, nu beungharna kajaga, tapi kekayaan alamna teu ruksa kapiara jeung kariksa. Eta tujuanna nya, musuhna loba-loba. Sarila kuring jadi gubernur, kuring di demo naon? Di demo studi tour, di demo tambal, di demo masalah upah, tak di demo lagi. Alhamdulillah, hari di demo teh cing cirining aya nu mikanya, aya nu memperhati, daripada jadi pamimpin dicuekeun. Terus. Kuring rek mulang. Ulangi. Kurang tarik, sih kurang honor maneh. Tenang, baju lebaran dipangmelikeun. Aya keneh biaya operasional gubernur mah keneh. Urut si Neng kamarinu 12 keneh. Tong gemper, tong make hate. Ngagilakna jadi kitu beda. Tenang. Mau ku batur ade di mamu. Kuring rek mulang. Kurang. Sona benerkeun sona. Itu sonte segala mahal itu. Operatorna gede honorna. Tapi goreng keneh wae da teu make hate sia. Kuring rek mulang ka mana? Peucit perih dilakonan, srangenge nganterkeun poe, gunung nyurup layung sore, ratu bedug tutunggulan. Sing jelas, ratu bedug. Lain ratu budug. Ulangi. Cek. Ulangi. Tadi dia. Biasanya nyebut akang kurang jadi bapak. Kuring rek mulang ka mana? Peucit perih dilakonan, srangenge nganterkeun poe, gunung nyurup layung sore, rateuk bedug tutunggulan, mungkas pangbalikan rasa. Ulangi eta. Nu ratu bedug tutunggulan, mungkas pangbalikan rasa. Eta. Mahal eta teh kalimatnya. Eta.
Cek urang tong dioperasi tak irung. Semoga irung alus-alus, ayo ditarik ku benang. Kok benangna pegat. Bener kan? Tenang duit mah yak keneh neng. Izin ke nyihiang. Sok. Ratuk beduk tutung gulang mungkas pangbalikan rasa. Ais. Angin nganterkeun pepeling rasa nu ngawasa raga di ayun hawa nafsuna dipepen disangkan simpe merna kalam masyarakat. Atas lagi, rap lagi. Oh, sok. Transfer tambahan. Kuring rek mulang kemana pejit perih dilakonan serangeng nganterkeun poe gunung nyurup layung sore ratuk beduk tutung gulang mungkas pangbalikan rasa. Ngetok eta. Sok. Ya itu nanaon. Gusti ngasmakeun diri teu ngajirib teu ngaringkang teu boga niat nembongan. Karampangan karasan kosong asih teka rampangan ngan karasan kosong si pejitna hi berkala kaiku hi berkala kaiku angin lain ku jang-jang papatang. ya jadi Gusti ngasmakeun diri tengah jirim tengah ringkang. Tuhan mengasmakan dirinya tidak pernah berwujud dan tidak pernah bergerak terlihat oleh kita. Teboga dia tidak punya niat untuk memperlihatkan diri kepada kita. Tekarampa tidak bisa dipegang oleh tangan tapi terasa oleh mereka yang perutnya kosong. Oke? Luhur tinggi tengah jite. Adi mak. Eta heuh mak. Itu nu anta datang dong ini emak. Ah eta ka dieu. Oh, ada ya. Tadi urang mah langsung gede milik cenah. Ting dibere duit ting henteu. Ting gubernur teh boga ting henteu. Ah, ka dieu mah. Oh. Aduh. Bajuna ya seragam ya menang nganyuk ti mana ya. Oh. Aduh. Mak keur ngorana aya karangan. Aya karangan keur ngorana. Aya. Di mana? Di Pangambung. Oh, salaki aya. Aya. Di mana salaki? Aya di bumi. Gawe naon? Henteu damel. Teu damel? Henteu. Oh, aya nu digawe sah. Ti putra we anu alit pangalit. Digawe di mana budakna? Pamegetna. Heeh. Pamegetna naon lalaki?
Heeh, pangmegetna kunaon? Pamegetna nu ngadamelna Gambar naon pamegetna? icalan. Dagang naon? Ieu naon teh nya? Mobil. HP. Kereta. HP Di mana? di mana? Tasik. Di Tasik. Salaki di imah teu gawe. Henteu. Keur naon ayeuna? Aya we nuju cari. Tapi teu gering. Mun wih teu damang Gering naon? paru-paru. Geus lila. Tos lami Berobat di mana? puskesmas. Rutin. Mohon. Terus aya perkembangan. Atos. Heeh. Tapi teu acan deui usaha mah. Teu acan kumaha. Perkembangan geus menuju cager. Mohon. Berobatna make BPJS. Mohon. Teu mayar. Henteu. Oh, alhamdulillah. Gaduh BPJS. Gaduh Mohon, BPJS. sadaya. Tapi sok naikkan emak keneh tara. 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 Setahun sekali tara. Tara. Oh, lulus atuh. Tuh. Hayang hudang deui. Aku mah dikesakeunana we. Oh, oh. Jadi lamun engke cager hudang deui daek ditaekan. Nya tuh kerasa. Sok. Engke salaki emak diubaran. Mohon. Tapi kacagerna terus engke daek naekan emak. Daek teu? Nya tuh. Hah? Henteu iman nanya, daek henteu. Nya kerasa ai ku caroge. Oh. Ai salila ieu kunaon teu daek? Datos tuh. Iya itu nanya. Kunaon salila ieu teu daek? Sanes teu kerasa datos teu iya. Lain teu hayang. Mohon. Kunaon masalahna? Tos teu iya. Masalahna kunaon? Masalahna teh dan tos teu. Iya we. Nya emak teh pan hayang. Jujur mah hayang. Ieu mah nanya ari mah hayang. Nya hoyong atuh. Hayang. Jadi geus sabaralila nahan. Tos aya 4 tahun. 4 tahun nahan. Kulantaran salaki paru-paru. Paru-paru. Kulantaran salaki paru-paru jadi geus teu rupa-rupa. Geus teu hudang. Henteu alimeun di cenah tos isin teu usah. Oh, jadi isin teu usaha. Tapi lamun geus cager mah usaha engke. Mohon bade. Asalna usahana naon? Di Karawang. Ke naon? Kreditan. Oh, tukang kredit. Mohon. Ngiridit ke naon? Mobil. Sane. Naon atuh? Sembako naon we. Ditanggung. Mun dina roda Maksudna didorong. didorong. Mohon. Naon wae biasana gula. Mohon kapungkur mah. Ai baheula bisa. mah urang Tasik teh sok ditanggung. Mohon. Make minyak di cantingan. Mohon. Kuring pan inung kuring langanan urang Tasik. Meuli wedak sari pohaci. Nah, masa laki dagang naon? Sembako. Didorong. Mohon didorong. Jadi ayeuna teh eureun usaha teh. Tos 6 tahun. Gara-gara paru-paru. Mohon. Cek dokter iraha cagerna. Kapungkur teh cenah tos 6 sasih mah pasti damang, tapi ayeuna tos 6 sasih nya. Kapungkur teh. Urang bawa ka dokter anu langsung ahli we tuh nya. Dokter paru-paru. Mohon alhamdulillah. Meh cager. Mohon. Daek. Kersa. Nyaan. Mohon. Heeh. Engke poe Senin dijemput. Dibawa ke dokter langsung paru-paru. Amin. Nya. Mohon. Tak engke kan cager. Lamun geus cager berarti hudang. Tak palebah hudang bejaan kuring telepon. Bari kieu teh. Pak Gubernur bade ngersakeun. Aduh. Mama geus teu boga budak sakola. Atos tegaduh. Sabaraha hiji budak emak teh? 2. 2, nu hiji geus kawin. Tos henteu. Tos ieu deui, tos cerai deui. Hah? Jangan mengikuti saya. Ini contoh yang jelek. Mung sasasi. Kawina. Mohon ka urang Karawang. Meuni sakedeung.
Mohon. Kabur istrina. Oh. Kamana kaburna? Ka Karawang deui. Kawin ka urang Karawang. Mohon. Budak emak teh, Mohon. nu lalaki. Da ngiring icalan sareng bapakna Oh, tadina. Pamajikanna teh kabur. Kabur. Teu usaha meureun budakna. Nuju usaha. Tapi kabur. Kabur ayeuna mah teu usaha. Ayeuna budak teh di mana nu duda teh? Aya we di bumi. Di imah teu gawe di wae. Lah teu dak. Sok ngiring eta ge kana keusik ngakutan keusik. Atuh kanu keusik mah maot, Mak. Maksudna kanu keusik di mobil kanu keusik, kaurugana tuh. Ngilu buat keusik di mana? Ti mana ti Galunggung. Oh, Galunggung. Oh. Aya keneh pagawean ayeuna. Ayeuna tos teu aya. Oh. Cicing di imah. Aya we di bumi. Oh. Teu ka mana-mana. Iya bekal berobat 15 juta. Kayak berobat nama gratis, nges kayak diuruskan ku kuring. Ya. Engke beres berobat, ieu modal dagang deui. Sing sehat, ya. Ikhlas asik pinteran Cidu matu jajampean Ajek lampah dilakonan Lemah ngantar kaheman Nuntun lakun ningkal melang Panas aja nanti berat Ngaguru kapoe peti Susuji kucai ibu Pahing getih pahang tulang Ayun ambing Ajek tanggung Hirup Atur nuhun. Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, atur nuhun. Terima kasih semuanya. Mak, ini uang emak kurang lebih aya 33 juta. Nah, jadi kieu aya ngaranna duit mah mun ngagoler leungit. Anu 3 juta cana ka bumi. Kayak bekal emak bulan puasa. Anu 30 urang simpen di Bank Jabar. Ya, terus emak nanti tapi berobat mah emak tanggung jawab saya sampai sembuh suaminya nggak usah ngeluarin duit. Ya, nanti saya bawa ke Bandung ya kalau perlu dirawat di rumah sakit paru ya biar cepat sembuh. Nah yang 30 ini nanti kalau suami emak sudah sembuh mau dagang bareng anaknya diambil jadi modal. Kalau uangnya dibawa pulang lebaran beak. Salaki teu cager duit leungit. Karena pemimpin itu harus bisa memanage rakyatnya. Terus tap. Tahu Norman? Man nanti yang 30 ke Bank Jabarin. Nanti tinggal minta KTP SIM. Iya. Sok mah eta wadahan duit emak. Tah eta mah emak nek make meuli pil KB rek naon terserah. Beres tanya kayak poe Senin mah dijemput di Canak Bandung kayak dijajabkeun ku Bupati ku ambulan nya urang Canak ka dokter dok suami emak pengen hayang nek dibawa ka mana nek dibawa ka dokter kandungan ka mana mak Ka dokter paru. oh dokter paru sugan teh ka dokter kandungan
Ya. Ya sok atuh ngadeg nuhun ya, sok nuhun. Sehat. Ma sok nganuhunkeun karitu ka pengger sadayana. Nuhun. Ya. Oh, sok nganuhunkeun. Ah. Hah? Kumaha? Oh, can ditanya, "Ma urang mana?" "Ma urang mana?" Desa Dawagu, kecamatan Oh Raja Pola, Desa Dawagu cenah. Da nanti ya Allah ya Robbi. Ampun. Rada wangu pokona gitu. Iya siap nuhun. Ya urang ngupingkeun. Ayo urang kupingkeun kita dengarkan ceramah dari Gus Muafiq. Hatur nuhun. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ada ya Allah Pak Gubernur, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang kita banggakan dan kita cintai Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Kiai Deddy Mulyadi, KDM itu kan Kiai Deddy Mulyadi. Ya, dan seluruh yang hadir yang tadi sudah disebut sama Pak Gubernur yang saya hormati, alhamdulillah. Ini puasa sudah hari ke berapa ya? Puasa hari ke-7. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum alhamdulillah. Jadi kutiba alaikumussyam. Aku wajibkan kalian untuk siam. Ingat ya. Bahasa yang dipakai Allah adalah bahasa siam. Bahasa siam. Jadi Allah itu perintahnya siam. Tapi kenapa orang Indonesia memaknai siam diganti dengan istilah puasa? Ya, itu sama dengan aku wajibkan kalian untuk sholat. Orang sini menyebut sholat diganti dengan bahasa sembahyang. Ini diingat-ingat. Jadi sholat orang sini menyebut sembahyang. Siam orang sini menyebut puasa. Itu artinya apa? Bahwa sholat menyembah yang kuasa. Orang sini sebelum diperintah sholat sudah terbiasa sembahyang. Jadi orang sini bukan orang jahiliyah. Orang sini sudah menyembah Sang Hyang. Makanya ketika Islam datang bahwa istilah sholat sama dengan sembahyang. Begitu juga siam. Siam itu perintah bahasa Al-Qur'an. Kenapa di sini disebut puasa?
Karena perintah siam itu biasa dilakukan oleh orang sini, yang orang sini menyebutnya upawasa. Jadi orang sini sebelum diperintah siam oleh Allah sudah terbiasa melakukan namanya upawasa. Apa upawasa itu? Upawasa adalah jalan menuju yang kuasa dengan tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh perempuan sampai menuju jalan kepada yang kuasa. Jadi siam itu kalau orang sini dulu melakukan hal yang sama, nggak makan, nggak minum, dan nggak ganggu istrinya, itu mereka menyebut upawasa. Makanya orang sini ketika diperintah siam menyebut dengan istilah yang sama puasa. Makanya puasa ini bukan sesuatu yang baru bagi masyarakat Nusantara. Ya, bagi orang Indonesia bukan barang baru yang namanya puasa itu. Makanya orang sini apapun keinginannya itu kalau dulu puasa, pengen kuat, puasa orang dulu. Bahkan orang dulu kalau ditolak cintanya puasa. Sampai dulu orang cari nomor puasa. Karena tahu bahwa yang namanya puasa ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia ketika dia mencoba menginginkan sesuatu yang sulit dijangkau oleh dirinya. Makanya di sini dikenal dengan istilah ada puasa macam-macam. Ada puasa makan daun tok. Itu namanya puasa. Apa kalau di sini? Kalau di Jawa namanya ngerowot. Ada puasa menghilangkan cahaya tanpa ketemu matahari, namanya pati geni. Atau puasa di mana orang cuman makan nasi putih tok, mutih. Ada puasa yang hidup di atas pohon, namanya ngalong. Ada puasa yang cuman jalan tok, namanya lelaku. Nah, jadi orang Nusantara ini yang namanya tirakat, tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh perempuan, itu bukan hal baru. Tapi istilahnya adalah upawasa. Makanya ketika Islam memerintahkan hal yang sama, mungkin mirip, maka orang sini menyebut puasa. Dan puasa ini adalah ibadah yang paling populer. Kalau sholat hanya orang Islam yang tahu. Haji hanya orang Islam yang tahu. Tapi kalau puasa ini hampir semua agama punya pelajaran puasa. Orang Hindu puasa. Kalau sampean lihat orang Hindu, kalau puasa itu lebih berat lagi. Ada puasa tidak kena matahari, tidak bekerja, tidak kena cahaya. Di Bali kita mengenalnya nyepi. Orang Nasrani juga puasa. Kalau hari sebelum Jumat Agung mereka puasa. Orang Buddha juga puasa. Bahkan puasanya orang Buddha lama. Ada yang 10 tahun, ada yang 30 tahun untuk mendapatkan pencerahan Sang Buddha. Orang Yahudi kalau Yom Kippur puasa. Makanya puasa itu sesungguhnya ibadah yang paling populer. Di Jawa Barat yang terkenal ahli puasa misalnya Prabu
Wangi, Sri Baduka Maharaja. Ini ahli puasa semua. Itu dulu orang-orang hebat itu ahli puasa. Makanya di Jogja ada cerita orang biasa, tapi pengen punya anak hebat, mampu menjadi penguasa. Itu puasa 20 tahun. Namanya Ki Gede Pemanahan. Itu puasa 20 tahun di atas bukit. Punya anak namanya Sutowijoyo mendirikan kerajaan Mataram. Belum lama ada perempuan namanya Sukirah. Karena orang biasa, dia pengen punya anak hebat, puasa selama hamil. Selama hamil puasa, punya anak. Dikasih nama Soeharto. Jadi presiden selama 32 tahun. Di Jawa Barat ada orang yang hobinya naik gunung, puasa. Iya kan, puasa, tirakat, sampai ditinggal istrinya. Ada. Loh, ada di Jawa Barat, dari dulu hobinya naik gunung, puasa, hening, tirakat. Sampai istrinya pergi karena nggak tahan. Orang kok ditinggal pergi terus. Itu akhirnya jadi gubernur Jawa Barat. Itu hobi puasa, Kang Dedi itu. Hobi puasa, tirakat. Jadi Jawa Barat ini dipimpin oleh orang yang hatinya bening, mentirakati sampean. Sehingga anak kecil pun, Kang Dedi. Sampai ada yang minta tanda tangan kebalik tadi. Itu apa? Energi yang diciptakan dari puasa. Itu Kang Dedi. Jadi jangan salah. Makanya dulu zaman SD SP. Orang kalau cari nomor biar nomornya tembus. Itu puasa. Bener kan? Gak tahu kalau sekarang mungkin ngeslot puasa. Jadi puasa ini hampir dulu semuanya dilakukan oleh orang-orang hebat. Makanya sampai dokter aja tahu. Orang kalau mau dioperasi harus puasa. Kalau dia nggak puasa, dokternya nggak mau operasi. Makanya sampean ingat, puasa ini bukan barang baru. Makanya Allah memerintahkan puasa pakai landasan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti orang dulu juga kewajibkan puasa. Makanya Nabi Adam puasa. Puasanya Nabi Adam apa? Ayyamul bait, ayyamus sud. 13, 14, 15 rembulan. Sama 27, 28, 29 rembulan. Nabi Idris, Nabi kedua, itu ditanya sama umatnya. Kamu kok ngajak ke surga, emang kamu tahu surga di mana? Setiap ditanya, Nabi Idris akhirnya puasa. Dan ketika Nabi Idris puasa dan puasanya Nabi Idris puasa tidak makan yang tidak bernyawa. Nabi Daud puasanya Nabi Daud sulit. Sehari iya, sehari tidak, sehari iya, sehari tidak. Nabi Musa sebelum mendapatkan pencerahan, the 10 of commandment, 10 perintah Tuhan, puasa di gunung Tursina. Nabi Muhammad sebelum mendapatkan wahyu 15 tahun naik turun gunung, kholwat di atas gunung. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di padang pasir puasa 25 tahun. Syekh Hasan Sadzili 20 tahun. Sunan Kalijaga 3 tahun. Jadi puasa ini menghasilkan orang-orang yang punya kekuatan. Makanya jangankan manusia, binatang aja ngerti. Agar telurnya netes, dia puasa 21 hari. Apa? Ayam. Makanya ayam netes gini tenang, dia nggak makan, nggak minum. 21 hari telurnya netes. Makanya kalau ada ayam kok dikit-dikit keluar, turun naik. Petarangannya doke koplak.
kedoknya nggak netas. Ulat, kenapa dia bisa terbang? Puasa, jadi kepompong. Loh, jadi puasa ini bukan sesuatu yang baru. Makanya puasa ini trending, hampir semua orang kenal puasa. Sekarang kalau mau sehat, orang juga disuruh puasa. Cuman bahasanya lebih keren, intermittent fasting. Iya kan? Intermittent fasting, jadi puasa 16 jam. Nanti kalau kuat 32 jam, kuat seminggu, kalau kuat 9 hari, seluruh penyakitnya hilang. Loh, jadi, nah kenapa makanya sekarang orang banyak sakit? Wah, gak ada yang puasa. Loh, jadi sampean kalau punya keinginan gede, puasa. Itu puasa, makanya puasa ini bukan barang baru. Lah itu dibuktikan dengan Kang Deddy. Kang Deddy ya dengan segala resikonya, makanya sampai sekarang masih jomblo juga perempuan takut. Enak emang gayanya nikah sama gubernur gitu. Coba nanti malam-malam yang dingin. Di malam yang dingin dan gelap sepi, ditinggal tapa, ya pusing. Perempuan cuman molet gitu. Kang Deddy mana? Wah, ada ditinggal puasa. Jadi jangan bayangin nikah sama Kang Deddy. Biar jomblonya lebih lama. Lalu kan ini sebelum selesai misi beliau, tiap malam pasti cari keheningan. Dan salah satu pusat keheningan adalah tanpa suara napas perempuan. Loh, maka sekarang takut kan mulai membayangkan. Tadi masih membayangkan menjadi istri Kang Deddy. Wah, sekarang udah takut semua. Loh, kenapa? Gak mungkin berhenti yang namanya Kang Deddy. Ketika dunia ini penuh hiruk pikuk, hanya orang yang hatinya hening yang mampu menampung seluruh hiruk pikuk dunia. Loh, ini dunia, makanya para pendekar, para pesilat, para apa. Sampai kalau dulu hobi baca Kopingho. Nah kalau orang sekarang yang suka baca drama Cina, ya, itu mereka menyebut kultivasi. Mereka menyebut kultivasi, jadi pergi ke gunung melakukan kultivasi, habis itu dia mampu melakukan perubahan besar karena bersih dan jernih. Makanya begitu manusia ini sudah mulai kehilangan dasar. Gitu. Nah, kenapa kita disuruh puasa? Karena kita ini dunia ini, kalau sampean mau cari akar masalahnya, cari aja akar masalah dunia ini, itu wajahnya ada dua. Makanya orang disuruh puasa, nahan mulut atas, nahan mulut bawah. Karena dunia ini kamu cari kemanapun, sumbernya cuma dua itu. Enggak ada yang lain. Ayo, kenapa? Dua itu. Kenapa orang kerja? Cari ke sana ke sini sampai siang malam apa? Kenapa orang kerja? Karena punya mulut. Coba kalau dia nggak dikasih mulut, nggak ada orang kerja, nggak ada orang. Nah, kenapa orang kerja? Karena makan. Ya kan? Nah, kenapa orang makan? Karena orang itu lahir dari mana? Dari sini. Loh, iya kan? Ini semua muncul di depan saya ini, keluarnya dari mana? Dari sini. Cuman kencing doang ini dulu. Hasil kencingnya orang Tasik ini keluar. Hasil kerjaan mulut bawah. Dan mulut bawah ini menggerakkan seluruh dunia karena ini melahirkan manusia. Ayo, dari mana? Ayo, dari situ lahir manusia. Makanya itu ditata dan harus dijaga. Karena ya itu tadi. Dari situ semua. Ayo, sekarang makanya orang kita bilang, kelaminmu kamu jaga.
waktu motong, anak kecil itu motong itu dik gitu. Itu yang bergerak gara-gara kita motong pucuknya itu si tole itu. Itu yang bergerak semuanya. Tenda kita datangkan. Gara-gara motong ini akhirnya tenda lah laku. Kemudian ada yang sound system lah laku. Gara-gara motong ini tak. Ya. Orang semangat kerja. Orang semangat cari duit. Gara-gara apa? Gara-gara nyenengin istri. Kenapa manusia beristri? Gara-gara itu di bawah itu. Nah, hitung semuanya. Ayo. Jadi dunia itu gak akan pernah jauh dari dua itu. Kelahiran manusia yang dari bawah harus dijaga betul. Karena kelahiran manusia menarik kehidupan yang semakin besar. Pabrik-pabrik berdiri, rumah-rumah berdiri, industri-industri berdiri. Karena apa? Karena kelahiran manusia. Manusia di dalam perut melahirkan rumah sakit bersalin. Dokter kandungan. Bayangin, dokter kandungan, rumah sakit bersalin. Itu karena hasil pekerjaan mulut bawah. Begitu keluar gini melahirkan pabrik popok, pabrik pempes. Begitu gede kepalanya melahirkan pabrik sampo, pabrik ini apa? Pabrik peci, pabrik jilbab, triliunan itu karena ini. Sampo, gunting, barbershop, peditok, obat kutu. Ininya manusia ini, coba ini, melahirkan pabrik skincare. Ke bawah sini pabrik alis. Ke bawah sini Isido. Turun ke bawah maskara. Ketop-ketop ini yang. Bawahnya Softland, kacamata, rumah sakit mata. Bawah sini blush on. Wah, itu pakai blush on itu ini. Makanya bibirnya merah ini. Humaira karena pakai blush on. Ya kan? Turun ke sini lipstick. Prancis hidup karena lipstick. Gigi manusia melahirkan pabrik odol, pabrik sikat, monyong behel. Ya kan? Ini pabrik cukuran jenggot. Duit semua di situ berputar karena lahirnya manusia. Sini ada pabrik dasi, pabrik liontin, pabrik kalung, pabrik syal. Ke bawah sini pabrik baju. Komplit triliunan asetnya. Dalemannya ada baju daleman, BH, triliunan asetnya. Tangan ini triliunan karena manusia punya tangan. Ada manikur, pedikur. Ada apa? Cincin, ada potongan kuku, ada kutek, ada gelang, jam tangan. 11 miliar jamnya Sahroni. Ini belum ke bawah ini. Bawah pusar itu duit semua itu gara-gara manusia lahir. Lah iya kan? Duit ini pabrik katok. Pabrik celana pendek, celana panjang. Terus dalemannya simpak. Subtek. Lo zaman Kang Deddy masih muda ada simpak warnanya biru bolong-bolong. Mereknya Sony dulu ada. Lah itu baru di sini duit semua di sini, belum silitnya. Apa silit itu kalau bahasa Sunda? Burit. Dubur. Bujur. Belum bujurnya ini. Ini menghasilkan pabrik WC. American style. Toto. Kalau buleng itu apa di sini namanya? Jumbleng kalau di saya itu. Kloset. Terlalu lancar keluarnya industri entrustop. Diapet. Diatap. Begitu macet dul kolak. Wah itu sampai hitung itu. Belum depannya. Males cebok, tisu. Bau, tisu basah.
Kondom. Lah itu pabrik semua, coba duit semua sampean makanya nggak kebagian. Itu semuanya duit. Begitu dia pengen pergi kawin, menghasilkan sound system, catering, terus eblek, jaran kuda lumping. Itu belum kakinya. Itu semua berasal dari mana? Dari sini. Makanya sama Allah, kamu atur itu, kamu jaga. Karena kalau begitu itu kamu nggak jaga, maka akan ada kehidupan yang tidak teratur, yang menyalahi aturan, yang rusak sehingga dunia rusak. Termasuk mulut. Mulut ini makan. Makan aja orang Islam doanya Allahumma barik lana. Berkahilah kami, bukan berkahilah saya. Begitu sampean makan nasi, ada industri di situ. Apa? Ada sawah. Sawah dikelola sama BPN, pertanahan. Pabrik pupuk, menteri pengairan. Panen pabrik kombi, pabrik gilingan. Begitu naik ke atas kompor, pabrik kompor mereknya Rinnai. Rice cooker Miyako. Maspion. Yongma. Duit semua sampai nggak kebagian di situ. Dipanasi pakai LPG Pertamina. Ayo, sampai itu semuanya karena mulut itu. Begitu dibawa ke atas meja pabrik piring, pabrik garpu, pabrik sendok. Kasih bumbu, ada yang nanam cabai, nanam nanam kunyit, wah itu industri gede. Melahirkan industri bumbu. Nggak enak kalau nggak dikasih garam. Orang Tasik nggak punya garam. Dibikin di Indramayu, ditambak-tambak garam. Sampean tahu waktu mereka bikin ditambak, jangan-jangan orangnya kencing di tambaknya itu. Makanya orang Jawa di tempat saya curiga jangan-jangan ketika bikin garam itu kencing. Kencing itu bahasa Jawanya uyuh. Makanya khawatir pas gawe uyah iki nguyuh. Mulane satu dikasih nama uyah, satu dikasih nama uyuh. Loh, tarian dari dua ini gedenya luar biasa. Tarik dari dua itu. Begitu orang itu habis makan, ambil anggur merah, anggur hijau. Ini datang karena impor, butuh negara. Menunjuk Menteri Perdagangan, eksportir, importir. Barang masuk ada bill of lading, letter of intent, jaminannya obligasi. Siapa yang punya obligasi paling gede? Amerika. Di bank devisa New York, punyanya Rothschild Rockefeller, pengusaha Yahudi. Jadi sampean makan anggur merah, ada peranan orang Yahudi. Ayo. Loh, makanya malu jadi dua itu. Nah, karena dua itu begitu penting dan mengelola kehidupan, maka itu harus ditata. Siapa yang bisa menata makanannya, siapa yang bisa menata kelaminnya, dia akan menjadi orang terhormat. Mau gagah bagaimana sampean? Kalau makan aja susah. Mau gagah kayak apa, makanan komplit, tapi kalau kelamin tidak terjaga, kamu nggak punya harga diri. Ayo coba hitung. Ayo, dua hal itu. Kamu mau istrimu cantik, terjaga, miskin, nggak punya makanan, nggak punya harga diri. Loh itu loh makanya. Dua ini adalah hal yang paling utama yang membuat orang harus menjaga. Makanya puasa itu adalah mengatur dua hal ini yang menarik dunia dan isinya. Agar apa? La'allakum tatakun, agar kamu jadi orang yang takwa itu apa? Dimanapun berada kamu merasa diawasi oleh Allah. Tapi ingat, kalau dua itu nggak kamu jaga, kamu nggak akan pernah ketemu Allah. Orang kalau syahwatnya nggak terjaga,
dia masih ingat Allah? Enggak. Syahwatnya lagi ngejar istri orang, enggak ditata, ngejar istri orang. Apakah orang kalau ngejar istri orang masih ingat Allah? Enggak, hilang. Ayo. Orang kalau sudah syahwatnya enggak bisa terjaga, tiba-tiba berzina dengan orang itu. Apakah orang berzina itu ingat Allah? Enggak. Begitu juga makan. Makan kalau enggak dijaga, apakah orang masih ingat yang kuasa? Enggak ingat. Ada jambu, ambil. Orang makannya enggak dikontrol. Tetangganya punya duren, habis. Tetangganya punya grameh, habis. Orang kalau enggak bisa ngontrol makanan, apakah dia ingat Allah? Enggak. Makanya agar hati ini selalu ingat kepada Allah, dua hal yang paling melupakan manusia harus ditata. Itu loh, makanya puasa ini mengarahkan manusia untuk selamat kembali kepada yang kuasa. Nah, yang kuasa ini akan hilang dalam ingatan manusia kalau syahwat gak tertata, kalau makanan gak tertata. Ayo, perut itu butuhnya 10.000. Tapi dia curi 1 miliar. Apakah orang kalau mencuri 1 miliar ingat Allah? Enggak. Loh, makanya dua ini harus dijaga. Karena ritme dunia ini di dua itu. Ya, makanya Kang Dedi kita doakan. Loh, kita doakan. Kalau Kang Dedi yang urusan 1 insya Allah sudah beres urusan makanan. Nah, yang 1 ini masih belum beres Kang Dedi ini, masih sendiri. Tapi kalian udah mulai takut dekat sama Kang Dedi, takut ditinggal takut ditinggal nyepi ke atas gunung, sepi. Ya. Tapi itu nggak mungkin ditinggalkan. Karena Kang Dedi butuh keheningan untuk apa? Memahami kehidupan yang beraneka ragam. Itu makanya agar kalian bertakwa. Makanya orang yang bertakwa itu akhirnya urusan dunia beres. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bagi siapa yang bertakwa, dunia ini pasti ada jalan keluarnya. Karena dia jernih, tidak dikendalikan oleh nafsu, merebut makanan dan merebut syahwat, dia bisa jernih, bisa hening. Oh, pasti ada jalan keluarnya. Dan gitu, pasti ada jalan keluarnya karena apa? Jernih, hening. Tapi kalau sudah dua itu nggak bisa tinggal, orang tertutup mata, gelap orang. Kalau sudah urusan cinta, gelap. Makanya ada sejarah kelam antara Majapahit sama Pajajaran. Urusan syahwat. Yang akhirnya runtuh juga. Suatu yang gede yang dibangun runtuh. Karena apa? Urusan syahwat tidak terkendali. Coba ayo, ada orang hebat. Karirnya ini gitu. Tahu-tahu urusan syahwat gak terurus. Jatuh dia. Beberapa penggede gara-gara gak terkendali itunya jatuh. Orang hebat itunya bablas syahwatnya jatuh. Tadinya dicintai oleh ibu-ibu, akhirnya ibu-ibu semua meninggalkannya. Karena apa? Tidak terkendali syahwatnya. Banyak itu. Orang-orang di Jakarta yang tadinya ini itu masalah. Atau orang dengan karir hebat gitu. Tahu-tahu urusan makanan, dia nggak bisa ngontrol, korupsi. Ya selesai sudah. Nah itu makanya pelajaran dasar dari Allah, kalau kamu mau jadi manusia yang akan kembali padaku dengan selamat, jaga dua itu. Atur dua itu, boleh kamu ngambil dua itu. Tapi yang benar. Kamu boleh mengatur syahwat, kamu boleh mengatur makanan. Tapi aturlah sesuai aturan, hidupmu akan baik-baik saja. Nah itu loh. Itu makanya Kang Dedi jaga betul, walaupun kayak Bapak Aing gitu. Cuantik ini. Mungkin tetap aja Kang Dedi jaga. Jangan, saya juga pesen Kang Dedi. Jomblo itu berat. Tapi hati-hati, nafsu karena kejombloan kalau nggak ditata susah nanti.
Apa yang sudah terjadi akan hilang begitu saja. Coba itu. Kalau nggak percaya sama saya, coba. Ayo. Jangan atur syahwat. Jatuh. Berapa orang jatuh karena nggak bisa mengatur syahwat? Berapa orang jatuh karena nggak bisa mengatur makanan? Basic instingnya manusia itu dua itu. Makan mulut atas, makan mulut bawah. Walaupun yang satu mulutnya agak lebar, yang satu kecil. Karena apa? Dua-duanya itu bergerak tanpa kesadaran manusia. Perut lapar juga tanpa kontrol manusia. Karena apa? Orang tidur bisa lapar. Syahwat juga nggak dikontrol oleh manusia. Anak kecil belum ngerti apa-apa, burungnya sudah bangun. Maka mengendalikan ini susah. Karena dua-duanya sudah bergerak sebelum manusia punya akal. Maka latihan itu penting. Maka puasalah ya. Kalau kuat ya 30 hari. Kalau enggak kuat ya depan belakang tengahnya bolong. Ya, yang penting jangan jadi orang Islam yang paling jelek di bulan Ramadan. Siapa? Udah enggak puasa, ikut lebaran, ngecat rumah. Surah poso, lebaran, ngecat rumah. Wah itu manusia paling keren. Ada begitu? Itu. Nah itulah. Makanya di situ la'allakum tattaqun, agar kamu tetap dalam hatimu bergantung kepada Allah. Karena kalau dua itu kamu nggak kontrol, kamu akan hilang segalanya. Makanya latihan yang punya anak, misalnya kok susah dapat jodoh, puasa. Karena puasa ini menekan kekuatan jasmani yang bangkit ruhani. Semoga ada manfaatnya dan mengingatkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.